Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qad warada ismul Malik fil Qur'anil Karim fi khamsati mawadhi'. Nama Al-Malik yang artinya raja, nama Allah di antara nama-nama adalah Malik, sang raja. Terdapat nama Allah Al-Malik ini dalam 5 tempat di dalam Quran. Minha qauluhu ta'ala, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia. Dialah Tuhan yang maha diraja, Al-Quddus, Al-Malikul Quddus, yang maha suci. Juga dalam firman-Nya yang lain, yang tadi dalam surah Al-Hasyr ayat 23, yang lain dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, fata'alallahul malikul haqq. Maha tinggi Allah, Dialah raja yang sebenar-benarnya, raja yang hak. Warada ismul maliki fi mawdhi'in wahid. Adapun nama Allah Al-Malik, Al-Malik terdapat dalam satu tempat di Al-Quran, yaitu yang dalam surat Al-Qamar ayat 54 dan 55. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang bertakwa kelak akan mendiami tempat-tempat di taman-taman surga yang ada padanya sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin. Mereka memiliki kedudukan yang hak, yang benar. Inda malikin muqtadir. Di sisi Tuhan Malikin, yang maha raja di raja, muqtadir, yang telah menetapkan segala sesuatu. Hadanil ismat, dua nama ini, Al-Maliku dan Al-Maliku, dalani ala anna Allah subhanahu dzul mulki, menunjukkan Allah lah pemilik kekuasaan. Karena yang namanya raja itu hakikatnya pemilik kekuasaan. Ay al-maliku li jami'il asya', dialah pemilik segala sesuatu, al-mutasarrifu fiha. Yang namanya raja, dia yang berhak mengatur segalanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, raja yang maha sempurna, al-mutasarrifu fiha. Dia yang mengatur sekehendak hatinya. Bila mumana'ah, tidak ada yang mampu menahan. Wala mudafa'ah, atau menolak. Inilah sesungguhnya raja yang hak. Adapun raja-raja dunia terbatas, kekuasaannya terbatas. Terkadang dia tak mampu menolak musuh-musuh yang datang dari luar, yang menyerang negerinya, menaklukkan bangsanya. Ini kerajaan-kerajaan dunia. Adapun Allah sang raja di raja, al-mutasarrifu fiha. Dialah pemilik segala sesuatu. Apa yang terdapat di dunia miliknya, yang terdapat di langit miliknya, di akhirat yang dia janjikan berupa surga, neraka, seluruhnya miliknya. Dan dia yang al-mutasarrifu fiha. Dia yang mengatur sekehendak hatinya. Bila mumana'atin, tak ada yang mampu menahan. Wala mudafah, menolak segala keputusannya. Adapun raja-raja dunia, terkadang segala macam keputusan dengan musyawarat, dengan timbangan para menteri-menterinya, terkadang dia tak jadi menjalankan suatu keinginan, dicegah oleh mungkin menteri-menterinya dengan berbagai macam pertimbangan. Kadang-kadang dicegah dengan penguasa-penguasa sekitarnya tak mampu memiliki kekuasaan yang mutlak. Wal maliku yarji'u ila umurin thalatha. Yang namanya raja itu, nama Allah adalah Al-Malik, dan dia artinya adalah yang menjadi raja di raja. Yarji'u ila umurin thalatha. Raja itu dikatakan Allah namanya adalah Malik sebagai raja, kembali kepada 3 hal. Al-awwal thubutu sifatil mulkilah, menunjukkan adanya sifat berkuasa bagi Allah.
allati hiya sifatuhul azimah. Berkuasa ini adalah sifat Allah yang maha agung. Min kamalil quwwah, menunjukkan kesempurnaannya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengetahui raja-raja dunia itu menjadi raja karena memiliki kekuatan. Ya, tapi tentunya kekuatannya terbatas, tak sempurna. Berbeda dengan kekuatan Allah yang tanpa batas. Kamal quwwah wal izzah. Ya, min kamalil quwwati wal izzah, kemuliaan. Ya, kembali kata al-maliku, raja itu adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Karena Allah Subhanahu wa taala itu pemilik kekuatan yang sempurna, kemuliaan, wal qudrah, ya, kemampuan untuk melaksanakan apapun yang dia kehendaki. Wal ilmil muhit, karena dialah pemilik ilmu yang meliputi segalanya. Ini yang bedakan Allah Jalla wa'ala sebagai raja dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Ya, al-ilmul muhit, al-ilmul muhit, ilmu yang meliputi segalanya. Adapun raja-raja tanpa bantuan, ya, para pengawal-pengawalnya, tanpa bantuan menteri-menterinya, tak tahu banyak perkara. Harus diberitahukan kepadanya. Karena itu dia sebar kemana-mana, ya, mata-matanya, penolong-penolongnya, dan ilmunya tak meliputi segala hal. Ya, dia hanya mengetahui daerah kekuasaannya saja, yang bukan menjadi kekuasaannya tak dia ketahui. Adapun Allah, dialah yang maha sempurna kerajaannya. Ya, pemilik ilmu yang meliputi segala hal. Wal hikmatil wasi'ah, dan dialah, ya, seorang, ya, dialah Tuhan, ya, raja di raja, pemilik hikmah al-wasi'ah, yang begitu luasnya. Dalam segala macam perintahnya ada hikmah, dalam segala macam larangannya ada hikmah, dalam segala macam penciptaannya ada hikmah. Adapun raja-raja dunia kadang-kadang perintahnya, kehendaknya, apa yang diciptakan terkadang tidak sesuai dengan hikmah. Terkadang bahkan padanya ada kezaliman. Ya, karena itulah kita melihat berganti-ganti hukum-hukum yang mereka buat. Yang tak cocok diganti, dibuat ternyata tak cocok dirubah. Karena mereka tak memiliki hikmah, kebijaksanaan yang sempurna, ya, dengan keterbatasan manusia. Wa nufudhil masyiah, dan berlakunya segala kehendak Allah Jalla wa'ala. Inilah raja yang hakiki. Apa yang dikehendakinya pasti berlaku, tak ada yang mampu menahan. Wa kamalit tasarruf, ya, sempurnanya at-tasarruf, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalir ra'fati war rahmah, dan Allah sebagai raja di raja yang dia maha kuat perkasa, ya, tapi dia memiliki kesempurnaan ar-ra'fati war rahmah, belas dan kasih sayang. Banyak raja-raja karena kuat hilang kasih sayangnya, memeras rakyatnya, memungut daripada mereka pajak yang membuat rakyatnya kesulitan, tercekik mereka. Berbagai kebijakannya merugikan rakyat. Ini manusia, ya, tak ada padanya rahmat. Kadang-kadang rahmatnya pun pilih bulu, ya, sebagian diberikan kemuliaan, sebagian dihinakan. Adapun Allah, rahmatnya di dunia tak pilih bulu. Musuh-musuhnya pun dia berikan, yang menentangnya pun dia berikan rahmatnya, cucuran rahmatnya Jalla wa'ala. Sehingga dengan rahmat tersebutlah orang-orang kafir semua bersenang-senang sebagaimana orang mukmin. Mereka makan, mereka minum, mereka menikah, mereka beranak pinak sebagaimana orang-orang mukmin. Ini karena sempurnanya rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk di dunia ini dan di alam semesta. Wal hukmil 'am, dan Allah disifati dengan nama Al-Malik, raja, karena dia pemilik al-hukmil 'am, al-'alamil 'ulwi was-sufli. Karena segala macam bentuk hukum, ya, adalah miliknya. Dia yang mengatur, baik yang ada di alam al-'ulwi, di alam tinggi sana, alamnya malaikat, al-mala'ul a'la, dia yang mengatur, maupun al-'alamus sufli, alam yang rendah ini, dunia dan isinya. Ya, dialah pemilik peraturan, perintah,
Ya, bagi al-alam al-ulwi, alam yang maha besar, alam di langit sana, dan al-alam as-sufli, alam yang kecil ini, alam dunia ini. Wal hukmil 'am fid dunya wal akhirah, dan dialah pula pemilik segala macam bentuk keputusan hukum di dunia ini dan kelak di negeri akhirat. Raja-raja dunia hanyalah terbatas masanya saja, penguasa-penguasa dunia. Ya, kadang-kadang dia sudah sakit, ya, dipindahkan kekuasaan kepada anaknya, kepada saudaranya, hilang ketika itu kekuasaannya, ya, dan seterusnya. Adapun Allah sempurna. Kalau raja-raja dunia hanyalah memiliki kekuasaan terbatas dalam jangka waktu yang terbatas, ya, di dunia ini. Adapun Allah pemilik dunia dan akhirat. Qala ta'ala, Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ardi. Dialah Tuhan, pemilik kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan dialah Tuhan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan yang sempurna. Karena itulah dia layak disembah, dipuja, diminta, dijadikan tempat bergantung hati. Terkadang kita bergantung kepada makhluk lebih besar daripada ketergantungan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, akhirnya kita pun terkecoh. Ternyata tempat kita bergantung lemah, tak kuat. Ya, karena semua adalah hambanya. Waqala ta'ala, Allah berfirman, al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman. Dialah raja dunia, dia pula raja di akhirat. Kata Allah, kerajaan pada hari itu yakni pada hari kiamat, ya, al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman. Kerajaan yang hakiki, yang abadi pada hari itu, yaitu kerajaan Allah, dialah milik Tuhan yang Maha Pemurah. Artinya dia raja dunia dan akhirat. Limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar. Allah akan tanya di hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya, yang diantara sekian jumlah daripada makhluknya, penguasa-penguasa dengan segala macam tingkatannya. Ya, ada penguasa yang tinggi, ya, menjadi penguasa bagi beberapa negara dia menguasai. Ya, ada penguasa yang rendah, hanya menguasai beberapa daerah saja. Allah akan berkata di hadapan mereka seluruhnya, ya, limanil mulkul yawma. Hari ini segala macam kekuasaan dan kerajaan milik siapakah? Lillahil wahidil qahar. Sesungguhnya semuanya hanyalah milik Tuhan Allah yang satu, Tuhan yang Maha Perkasa. Hilanglah semua kekuasaan. Ya, berkatalah para penguasa-penguasa yang merugi di akhirat, penguasa-penguasa yang zalim, menzalimi rakyatnya, ya, yang mengangkat diri sebagai Tuhan. Berkatalah mereka di hari kiamat, ya, ma aghna anni maliyah, tak guna lagi semua hartaku, halaka anni sultaniyah, hancur sudahlah semua kekuasaanku. Ya, nanti ketika dibangkitkan seluruh makhluk, tak ada yang dibangkitkan sebagai raja, tak ada. Tak ada yang dibangkitkan sebagai presiden, sebagai menteri, tak ada. Semuanya mengatakan halaka anni sultaniyah, habis sudah kekuasaanku. Tak ada ketika dibangkitkan aku konglomerat nomor 1 di dunia ini, pemilik sekian ribu perusahaan, sekian juta rakyatku, karyawanku. Tak ada. Semuanya mengatakan dhahaba anni maliyah, habis semua hartaku, tak ada lagi. Allahu Akbar. Ketika itulah Allah mengatakan dalam hadis qudsi, anal maliku ainal muluk. Hari ini akulah raja. Dan dalam setiap hari Allah raja, tapi hari itu tampak kekuasaan Allah karena tak ada raja yang lainnya. Di dunia ini bersebar raja-raja. Ya, pada hari itu tak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia mengatakan anal malik, sayalah raja, ainal muluk. Mana raja-raja dahulu? Tak guna semua yang dahulu menyebut dirinya raja-raja. Ya, sekarang semuanya binasa. Anal jabbaru, ainal jababirah. Aku yang Tuhan Maha Perkasa dengan segala macam bentuk keperkasaanku. Mana Tuhan, mana raja-raja yang dahulu merasa dirinya perkasa. Ini makna pertama.